satu dapat diketahui jika massa Bayu itu 50 kg, massa Ani itu 40 kg, massa jungkat-jungkitnya itu 5 kg. Terus panjang jungkat-jungkitnya itu 4 meter. Terus ada gravitasinya itu 10 meter per second. Terus panjang jungkat-jungkit dari titik Ani ke titik pusatnya itu 2 karena Ani duduk di ujung jungkat-jungkit tersebut. Terus kita selanjutnya mencari gaya dari si Bayu, itu menggunakan rumus gaya sama dengan massa dikali gravitasi. Dia tinggal dimasukin. Jadi gaya Bayu itu 50 dikali 10 sama dengan 500. Terus gaya Ani itu 40 dikali 10 sama dengan 400. Terus ini cari gaya pusatnya, 5 dikali 10 sama dengan 50. Terus yang ditanya tuh lengan jungkat-jungkitnya si Bayu, dari titik si Bayu sampai ke titik pusatnya itu berapa. Kita menggunakan rumus torsi. Nah, pakai rumus ini jadinya tinggal diisi. Nah, jadi dari si torsi B sama dengan torsi A itu bisa dilebarin lagi jadi gaya Bayu dikali lengan si jungkat-jungkit Bayu sama dengan min gaya si Ani dikali lengan jungkat-jungkitnya si Ani. Kenapa si Ani-nya minus? Karena gerakan Ani itu melawan arah jarum jam. Agar tidak minus, itu dipindah ruasin. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, tinggal dimasukin angka-angka yang sudah tadi kita ketahuin. Ini kenapa cuma lengan Bayu, karena dia belum diketahuin. Jadinya si 500-nya nanti tinggal dipindah ruasin ke si yang 400 dikali 2 ini. Nah, pindah ruasinnya tinggal seperti ini. Hasil dari 800 dibagi 500 itu sama dengan 1,6. Jadi panjang lengan jungkat-jungkit Bayu dari titik Bayu ke titik pusat itu 1,6. Sekian, terima kasih. Selamat siang Buan, pada hari ini saya akan menjelaskan tugas yang kemarin Buan berikan. Menyelesaikan soal ini, kita harus membagi kedua ini menjadi dua bidang. Yang satu menjadi segi pandang, menamakan ini bidang Ya, lalu yang satu. yang Bidang dua. kita dibagikan menjadi bidang kedua. Dua. Segitiga dong. Ya. Jadi langkah pertama untuk mencari bidang-bidang kemudian yang ada gue udah request edit Iya. Jadi langkah pertama untuk mencari bidang ini Iya. adalah untuk mencari yang tempatnya tadi. Iya. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah untuk mencari dimensinya. Ya, dimensi.
Bidang 1 panjangnya tadi dari bidang 1 adalah 6 cm. 6 cm. Ya. Di mana luasnya Lebarnya nah adalah 3 cm. ya 3 cm. Kepada kepada segitiganya alasnya merupakan 3 cm. Ya. 3 cm. Panjang 3 cm. Lalu tingginya juga 3 cm. Ya. Jadi tantangan keduanya adalah untuk mencari luas dari bidang-bidang tersebut. Luas dari bidang pertama adalah 1 kali L1 itu 6 kali 3 dengan 18 cm. Lalu bidang kedua jadi rumus untuk mencari luas dari segitiga adalah dengan setengah kali A kali T. Ya. Setengah Kali 3 kali 3 sama dengan 9 per 3 atau 4,5. ya tuh dibagi tuh. Lanjut. Karena kita sudah menemukan apa? Jadi kan kita sudah menemukan luas dari bidang pertama dan luas dari bidang kedua, kita harus menemukan berat bidang terhadap sumbu X-nya juga. Nah, ini rumusnya adalah 1/2. Ini adalah rumus dari bidang pertama ya. Kali luas P. itu 3 cm. 3 cm. Di bawah 1/2 kali 3. Yang berarti 3/2. Ya, lanjut. Terus menemukan juga luas bidang dari berat bidang terhadap sumbu X yang dari segitiganya. Rumusnya adalah 1/3 yang untuk 2 1/3 kali 3 kali 3. Ya. Itu 9 per 3 sama dengan mencari sekarang kita akan mencari berat bidang pada sumbu X buat bidang yang kedua. Ya. Itu 1/3 kali 3 tambah 3. Nah, ini kenapa tambah 3? Karena ini kan juga di atas dari bidang pertamanya. Tuh. Jadi 1/3 kali 3 tambah 3 sama dengan 1 tambah 3. itu 4. Ya. Lanjut. Sekarang kita bukan bidang yang pertama, bidang yang kedua semuanya sudah bisa. Sekarang kita akan menggunakan rumusnya untuk mencari titik berat bidang yang untuk semua bidang homogen. Kita harus ya. Kenapa ini ya? Sebenarnya ini memang ada 2 rumus kan. Tapi kita lagi mencari sumbu X. Kita Iya. pakainya gitu. 1 tambah Y2 A2. Jadi kita harus masukkan aja ya. Udah ketemu semua. Jadi Y1 yaitu 3/2. Itu ini Y2. Y2. Ya, itu Y2. Ini jadi 3/2 kali A1 berapa tadi? Jadi 3/2 kali 18 tambah ini Y2 itu 4 kali 4,5 Ya. tambah 18
4,5. sama dengan 2 cm. Ya. Jadi yang benar adalah Ya. Masih Miss.